Udah sehat, alhamdulillah. Sekolah udah kelas, alhamdulillah kelas 3. Insya Allah tahun ini dia naik kelas 4 gitu. Jadi aku lagi di saat yang sama bersyukur gitu karena udah mulai bisa kerja lagi, udah mulai lebih aktif lagi dengan dua profesiku kan. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi dan sebelum kita ke Singapura di musik aja, tapi sekarang alhamdulillah udah ada profesi baru jadi instruktur Zumba semenjak tahun 2020. Jadinya saat ini alhamdulillah udah bisa melakukan pekerjaan, cari nafkah dari dua profesi itu, sambil di saat yang sama juga bersyukur karena udah mulai bisa melihat Aisyah mulai kembali ke pelan-pelan ya, kembali ke kehidupan sebagaimana anak-anak di usianya gitu, sebagaimana anak-anak sehat di usianya gitu, udah bisa sekolah, udah bisa bersosialisasi, udah bisa makan makanan yang disukain sama anak-anak seumur dia, udah bisa dibawa jalan-jalan. Dulu kan nggak bisa gitu, zaman dulu mau dia ke mall aja dulu kita mesti nyari waktu tersepi gitu. Jadi kita dulu tuh, kalau teman-teman masih ingat, dulu aku pernah cerita kalau Aisyah tuh mau pengen banget ke mall, aku tuh jam 10 mall buka, setengah 10 tuh aku udah di depan gerbang mall berdua sama Aisyah. Kenapa? Karena aku tahu begitu dia buka, jam 10 dia buka, itu pasti mallnya masih banyak yang tutup, toko-tokonya belum ada orang gitu, lengang, terus udah gitu lebih aman dan mungkin lebih nyaman dari sisi untuk keamanan dan kesehatannya Aisyah. Sekarang alhamdulillah udah bisa untuk dia kapan aja mau ke mall gitu. Jadinya sedang sangat amat mensyukuri semua. Ibu kan mantan suami juga sudah bebas gitu ya. Dengan suatu hal kebebasan ini sendiri, apakah Mas Jerry Harun udah mau ke sana? Terus seperti apa? Sempat kami wawancarai, dia juga pengen ke Singapura. Pengen banget pasti. Dan satu hal yang paling membuat aku lega banget pada saat aku tahu kabarnya Mas Jerry itu udah bebas, itu adalah karena aku tahu, oh iya berarti alhamdulillah akhirnya Aisyah bisa jadi lebih mudah untuk komunikasi sama bapaknya, satu. Yang kedua, kemungkinannya untuk bisa bertemu lebih luas. Walaupun sekarang ini Mas Jerry itu masih belum boleh yang meninggalkan Indonesia, masih ada tahap periode sekian lama yang aku kurang mengerti bagaimana peraturannya, berapa lamanya, tapi dia masih belum bisa meninggalkan Indonesia gitu. Nah, tapi Aisyah udah pengen banget ketemu, pasti bapaknya juga pengen banget ketemu Aisyah. Jadi nanti kita akan coba cari caranya bagaimana gitu, tanpa Mas Jerry harus melanggar peraturan apapun ya. Jadi kita akan coba untuk entah mungkin nggak tahu ya, mungkin ketemunya di Indonesia atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan yang namanya komunikasi udah lebih nyaman ya, udah ada video call, udah ada Zoom, udah ada segala macam. Dan dia, perasaannya Aisyah pun pada saat dia tahu papanya sudah bebas gitu, walaupun dia belum bisa ketemu secara langsung, secara fisik langsung dengan papanya, tapi itu sudah memberikan perubahan di mentalnya dia gitu, mengetahui bahwa papanya itu sudah tidak lagi jadi seorang tahanan, sudah di luar, sudah bebas gitu. Berarti dia sudah bisa karena pada saat itu yang diomongin sama Aisyah juga cuma kayak, oh ya udah jadi ini ya, ibu papa tuh udah ini ya, udah release from prison, ya bilang gitu. Jadi udah bisa ngobrol kapan aja sekarang, udah bisa ketemu gitu. Dan komunikasi sampai sekarang seperti apa? Ya telepon, WhatsApp call, video call, Zoom call gitu. Mbak Nena, ketika akhirnya waktu Mas Jerry masuk itu, kabarnya Mas Jerry itu juga memberitahu ke Aisyah bahwa papa tuh di penjara gitu kan. Sebegitu ngertinya dia gitu tentang itu gitu. Gimana? Jadi gini, pada saat Mas Jerry itu masuk pertama kali, itu Aisyah aku bohongin. Jadi selama sekian lama tuh Aisyah nggak tahu kalau papanya itu kondisinya pada saat itu di dalam gitu. Kenapa aku memutuskan untuk, karena pada saat itu aku yang ada sama dia kan terus gitu. Dan kenapa pada saat itu aku memutuskan untuk aku berbohong? Pertama, yang paling faktor utamanya adalah kekhawatiranku aja. Kekhawatiranku sebagai seorang ibu, aku takut karena dia pada saat itu juga masih kemo, masih aktif kemo. Jadi ketakutanku adalah
takut dia jadi drop, takut dia jadi down, takut dia jadi secara mental jadi terganggu, takut dia jadi sedih gitu. Sementara kita semua mungkin tahu ya, orang awam, bahwa ya seseorang yang sedang menjalani treatment atau pengobatan itu salah satu hal yang harus dijaga adalah semangatnya. Dia harus terus kasih vibe yang positif, energi yang positif gitu. Jadi sebenarnya itu ketakutanku, dan itu sempat kita lama aku bohongin dia. Dilalahnya masuklah masa pandemi, dimana pada saat masa pandemi aku jadi punya alasan, gampang banget ngebohongnya nih. Kenapa papa nggak kesini? Jawabanku, karena lagi pandemi. Singapura tutup border, papa nggak bisa masuk ke Singapura karena ini ditutup perbatasannya, nggak boleh masuk ke Singapura. Dia juga tahu, dia aware pada saat itu lagi pandemi. Dan itu berjalan terus sampai suatu hari aku mulai merasa, ini benar nggak ya nih gue begini terus gitu, gue tutupin terus hal ini. Sehingga aku ngobrol lah dengan seseorang yang aku anggap ahli gitu ya. Dia seorang psikolog, dan mungkin teman-teman ada yang kenal, namanya itu aku suka pada dia Coach Intan kita ya. Dia ada seorang psikolog yang dulu pasti kenal kita. Aku ngobrol sama dia, kebetulan dia juga teman baik. Jadi aku ngobrol sama dia, aku bilang, kan aku mesti gimana gitu, aku boleh nggak sih kalau aku nih bohongin begini terus? Dan waktu itu dia yang bilang, ya pokoknya yang kekhawatiranku kan, kalaupun aku mau kasih tahu, aku mesti kasih tahu bagaimana caranya gitu. Karena aku takut pada saat aku kasih tahu, aku takut anak ini nangis, aku sendiri jadi bingung gitu, aku nggak ngerti, ketakutan aku sendiri. Akhirnya dia bilang, ya memang hal yang baik adalah untuk memberitahukan gitu ya, karena posisinya waktu itu Aisyah bukan dewasa, udah gede, udah bisa browsing, udah bisa megang laptop gitu. Takutnya kan dia tahu dari sumber lain selain aku, dan pada saat dia tahu dari sumber lain selain aku, maka mungkin dia akan marah karena dia merasa kenapa aku bohongin dia gitu kan. Jadi oke, aku kasih tahu dia, dan aku dikasih tahu caranya bagaimana waktu itu. Dan itu prosesnya lama mbak. Aku tuh ngasih tahu dia tuh nggak langsung hari itu, aku langsung panggil dan bilang. Aku pakai dongeng. Jadi karena memang aku tuh rutin dongeng setiap malam sampai sekarang. Sampai aku di Indonesia, kalaupun aku di Indonesia, aku tetap malam sebelum dia tidur, aku video call untuk dongeng. Kalau pas aku lagi nggak bisa dongeng karena aku mesti kerja, aku akan karang dongeng itu dalam bentuk tulisan siangnya, untuk malamnya sebelum tidur biasanya dia akan baca. Jadi kita punya memang kebiasaan itu antara ya udahlah ya, jangan tanya dongengnya kayak apa, karena semua binatang yang ada di dunia ini udah punya peran di dongeng kita. Karena setiap malam itu kita lakukan, dari mulai zamannya masih dia pindah ke Singapura gitu treatment. Jadi dari mulai dongeng itulah pertama-tama yang aku masukkan ke dia adalah pemahaman bahwa setiap manusia itu adalah tempatnya salah, bahwa kita bisa membuat kesalahan, sangat amat wajar. Manusia bikin salah itu adalah memang sudah manusia gitu. Tapi aku bilang, di saat manusia itu bikin salah, bukan berarti terus kita jadi menganggap manusia ini adalah orang yang jahat, bad person. Aku bilang ya, yang penting adalah pada saat manusia itu bersalah, dia memang harus menjalani konsekuensinya. Aku bilang gitu, bertanggung jawab terhadap kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi. Aku bilang gitu. Aku bilang nilai-nilai ini aku coba masukin ke dia dalam bentuk dongeng. Jadi cerita dari karakter-karakter yang memang kita ciptakan sama yang dalam dongeng kita. Setelah itu berjalan sekian lama, baru habis itu aku kasih tahu sama dia. Di saat aku melihat, karena Intan juga bilang sama aku, yang tahu kapan siapnya dia cuma kamu. Dia bilang, aku yang akan tahu. Nah setelah udah sekian lama, baru aku lihat, aku rasa dia, gue udah mandi loh padahal. Chandra iya tahu nih. Sudah gitu, karena aku melihat dia kayaknya udah mulai masuk nih ke dia, bahwa hal-hal yang aku rasa penting untuk dia tahu. Setelah itulah aku cerita. Masya Allahnya pertolongan Allah, yaitu ya aku bisa kontakkan sama Coach Intan, aku bisa punya kebiasaan dongeng, itu aku rasa pertolongannya Allah. Dan pada hari itu aku cerita sama dia, aku kasih tau dia dengan sangat amat santai gitu. Aku bilang sama dia, ini loh papa tuh sekarang ini lagi. Dan dia alhamdulillah menanggapinya pada saat itu dengan yang aku takutkan itu nggak ada terjadi sama sekali. Dia nggak nangis, nggak marah, nggak apa gitu. Dia kaget gitu, dia gitu. Tapi habis itu dia menanggapi itu dengan oh gitu ya gitu.
gitu. Dan ringan sekali, alhamdulillah. Mbak Den, sampai kabarnya Mas Jerry juga tidak melepaskan tanggung jawabnya, tetap memberikan biaya nafkah untuk Aisyah sendiri pada saat pertama kali akhirnya masuk rumah sakit, terbentuk akhirnya beliau masuk ke asrama itu gitu. Asrama. Iya, jadi aku beruntung sekali karena papanya Aisyah ini adalah seseorang yang selalu mengupayakan untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya apapun situasi dan kondisinya gitu. Dan yang aku juga sangat beruntung bukan cuma papanya Aisyah aja, tapi keluarga besarnya gitu. Jadinya dengan segala situasi tantangan udah pasti ya, udah kita harus di sana, udah gitu ada pengobatan, di saat yang sama juga papanya juga harus menjalani hukuman gitu. Itu pasti ada tantangannya, tapi ya alhamdulillah mereka selalu present, selalu hadir, dan selalu kasih supportnya di setiap apapun sisi yang mereka bisa untuk berikan. Mas Jerry juga mengakui bahwa ini kesalahan besar dia gitu. Mbak Dena sendiri menanggapinya seperti apa ketika dia ini kesalahan besar Mas Jerry sampai akhirnya tidak bisa ketemu sama Aisyah terlebih dahulu, terus membuat masalah ini gitu. Aku yakin banget buat semua bapak ya, buat semua orang tua, kalau bisa ditempatkan di posisi seperti itu, udah pasti hal yang paling memukul dia adalah anak dia nggak bisa ketemu dengan anaknya. Apalagi pada saat itu posisinya anaknya lagi sakit, dia lagi pengobatan, dimana pasti secara moral, material, secara jiwa dan raga dia butuh kehadiran bapaknya, gitu, supportnya dan karya itu pasti memukul dia sangat amat. Kak Dena waktu itu kan juga ikut mensupport ya, sangat mensupport juga, kemudian berhubungan baik juga dengan Kak Jerry. Bahkan Kak Jerry sempat bilang Kak Dena itu seorang Wonder Woman karena dengan kesalahan yang dia buat, Kak Dena selalu support dan mendukung apapun yang terjadi dan berjuang buat Aisyah. Itu seperti apa? Ya di atas itu semua kan kita semua balik lagi kan tadi, apa yang aku temuin ke Aisyah itu kan benar adanya gitu, bahwa manusia itu tempatnya salah. Jadi ini anggaplah dia kesan kemarin itu, dan aku jujur pada saat aku pertama kali lihat dan dengar berita itu juga, walaupun aku sama Mas Jerry itu betul-betul buat aku, Mas Jerry di mataku saat ini is a family, seorang keluarga, karena ada Aisyah di hidup kami berdua gitu ya. Tapi aku terpukul juga dan nangis juga sebenarnya, dan sedih gitu. Karena kenapa aku sampai sedih? Pertama karena aku merasa aduh anak gue nggak bisa ketemu bapaknya, dan yang kedua karena aku mengenal Mas Jerry orangnya seperti apa, aku tahu ini pasti berat buat dia gitu. Jadi kalau dibilang aku menanggapinya dengan hal yang seperti itu yang disebutkan di Mas Jerry, aku merasa semua ibu yang mungkin dia kalau misalnya melalui atau mendapati situasi seperti yang aku alami, dan di kepalanya itu prioritasnya pasti langsung ke anak, of course, pasti dia akan melakukan hal yang sama gitu. Gimana caranya? Karena buat aku yang paling penting kan itu Aisyah. Dan sudah akhirnya keluar seperti ini, diskusnya Mbak Den sama Mas Jerry sendiri seperti apa untuk Aisyah? Yang of course yang sekarang ini jadi PR tugas, dan ini tugasku yang pertama nih, ini tugasku, aku tahu karena hanya aku yang bisa nge-range ini, adalah gimana caranya supaya mereka bisa ketemu ya, gitu. Again, tanpa menyalahi peraturan apapun gitu. Jadi aku harus cari cara yang paling aman buat Aisyah gitu, aman dalam arti kata untuk kesehatannya dia gitu. Karena jujur sampai sekarang ini selama 5 tahun, dari tahun 2018 kita pindah ke Singapura sampai dengan sekarang udah 5 tahun ya Aisyah itu di Singapura. Aisyah nggak pernah keluar dari Singapura sama sekali gitu. Karena ya sekarang masalahnya pandemi, walaupun sudah menjadi endemi, tapi tetap aja yang namanya risiko-risiko di saat Aisyah itu travel itu pasti ada. Nah aku harus memastikan di saat dia mau misalnya travel untuk ketemu bapaknya itu seperti apa, aku harus memastikan bahwa itu akan jadi suatu hal yang aman buat dia, supaya aku juga tenang dan aman dalam arti kata kesehatannya dia ya. Badan kapan rencananya, dalam arti Aisyah itu akan publish, tidak ditutup-tutupin lagi gitu, dalam arti sudah dipublish lah seperti itu? Kalau sebenarnya kalau awalnya kan mungkin teman-teman udah tahu ya alasannya kenapa kita decide untuk tutup wajahnya Aisyah itu dulu, karena dia mengalami ketidakpercayaan diri, low self esteem, karena dia merasa dia memiliki perubahan di fisiknya dia, yang dia nggak suka perubahan itu.
Tapi akhirnya semakin kesini, semakin kemari, ada banyak pertimbangan lain yang akhirnya membuat aku merasa sebaiknya mungkin sementara ini kita biarkan seperti itu, kita teruskan seperti itu. Pertama tentunya karena ya dia juga masih anak-anak, ya masih belum memasuki umur yang bisa disebut umur dewasa. Mungkin nanti kalau dia udah sampai ke satu umur dewasa dan dia mungkin secara mental sudah mengerti, mungkin aku bukan cuma akan buka, dia akan punya sendiri gitu, dimana dia akan memperlihatkan dirinya dia sendiri gitu. Tapi tentunya untuk dia untuk masuk ke dalam sosial media, dunia sosial media, dia harus mengerti dan siap dan dewasa secara mental. Kalau menurut aku itu satu. Yang kedua, mungkin kita yang sesama umat Islam mungkin ngerti juga ada yang namanya lain ya, yang kita juga harus ikhtiar untuk coba hindari. Itu adalah salah satu juga alasan yang besar juga. Dan yang ketiga, karena Aisyah banyak aku tinggal di Singapura, jadi ini untuk masalah lebih ke keamanan dan kenyamanannya dia. Karena aku dia banyak sendiri kan di sana, aku banyak di sini gitu, sehingga bagiku sebagai orang tua aku merasa lebih mungkin aman untuk dia itu kita sementara ini gitu. Kadang-kadang kita sampai kapan sih kadang-kadang dari atau bakalan ada rujuk nggak sih? Jangan lama. Gini, kita ngomong soal rujuk dulu ya. Aku rasa Allah tuh kalau punya rencana apapun kita nggak bisa lawan. Tapi aku sebagai manusia, kita boleh punya planning dan kita tahu apa yang kita mau. Kalau buat aku sudah melalui fase berhubungan dengan Mas Jerry itu dari mulai berteman, bersahabat, itu kita dulu jalani semuanya, step by step. Jadi dulu tuh bukannya kenal langsung pacaran, langsung kawin, nggak gitu. Kenal, temenan, sahabatan, pacaran, tunangan, nikah. Itu semua tuh fasenya kita lewatin. Dari semua fase hubungan yang pernah kita lewati, aku merasa saat ini adalah fase hubungan kita yang terbaik. Dimana aku menghormati dia sebagai papahnya anakku, dia pun menghormati aku menjaga sekali dia sebagai bagian dari keluargaku. Karena ada Aisyah di sana sebagai penyambung kami, kekeluargaan kami. Jadi selama-lamanya Mas Jerry itu adalah keluargaku selamanya karena ada Aisyah di situ. Dan buat aku ini lebih ideal, lebih indah, lebih nyaman, lebih membahagiakan untuk aku, untuk Mas Jerry juga. Dan karena kita berdua nyaman dan merasa melihat ini sebagai satu hal yang menyenangkan buat kita, akhirnya kita jadi mengkondisikannya ke Aisyah juga jadi lebih mudah gitu. Karena kita sendiri nyaman, Aisyahnya pun merasa ini sebagai satu hal yang dia cukup nyaman juga gitu ya. Walaupun memang adalah fase-fase di mana aku mesti ngasih tahu dia bahwa ini loh papa sama ibu tuh udah bukan suami istri misalnya, yang kayak begitu ya. Ada fase-fase itu yang kita mesti jelaskan karena sesuai dengan umurnya dia ya gitu. Tapi good, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita akan seperti ini. Family ya, Mbak? Family. Oke. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak.